Oke, kembali lagi dengan kapasitor touch. Nah, di sini saya sudah ada 3 buah ISP32 ya, teman-teman. Nah, tapi bisa teman-teman lihat di sini ISP32-nya bentuknya berbeda-beda dan di sini juga ada tambahan yang berbeda-beda. Di sini misalkan ada tambahan antena eksternal, di sini tidak ada antena eksternal, dan di sini juga ada tambahan kapasitor yang dimana kapasitornya ini sudah saya solder langsung di pinnya. Dan dari bentuk IC, penempatan IC-nya pun juga berbeda-beda ya ini, karena tipe dari ISP32-nya berbeda-beda. Nah, di sini untuk tipe yang pertama ada ISP WRoom 32U dengan tambahan antena eksternal, dan di sini ada ISP32 WRoom yang tipe E, jadi ISP WRoom 32E. Nah, sedangkan yang terakhir ini ISP32 WRoom yang 32 biasa ya tipenya. Jadi di belakangnya itu tidak ada tambahan huruf. Kalau yang ini U, E, dan ini biasa. Nah, lalu apa perbedaan dari 3 ISP ini ya? Jadi dari 3 ISP ini, yang pertama ISP32U ini memiliki 38 pin di sini. Dan 32E ini juga dia memiliki 38 pin. Sedangkan 32 yang biasa ini hanya memiliki 30 pin ya, teman-teman. Jadi lebih sedikit. Jadi kalau misalkan teman-teman projectnya sederhana, tidak memerlukan pin yang banyak, teman-teman bisa gunakan alternatif yang menggunakan ISP WRoom 32 yang biasa ini. Karena harganya relatif lebih murah daripada dua yang lainnya ini, seperti 32U atau 32E ini. Nah, lalu kemudian di sini ada tambahan antena eksternal dan dua ini tidak ada tambahan antena eksternal. Keunggulan dari adanya tambahan antena eksternal di sini, jangkauan WiFi-nya itu lebih luas ya, teman-teman. Jadi lebih luas untuk menangkap jangkauan WiFi-nya. Apabila di tempat teman-teman nanti membuat projectnya itu WiFi-nya itu lemah, teman-teman bisa gunakan alternatif ISP32 yang menggunakan tambahan antena eksternal ini. Jadi bisa menangkap lebih kuat sinyal WiFi-nya daripada dua yang lainnya ini tidak ada tambahan antena eksternalnya seperti ini. Yang dimana tentunya perbandingan pembacaan WiFi-nya itu lebih berbeda ya. Yang dua ini lebih lemah dan ini lebih kuat untuk pembacaan sinyal WiFi-nya. Lalu kemudian ada perbedaan yang lainnya, yaitu kalau misalkan 32U ini dia tidak ada LED ya, LED output. Jadi kalau di Arduino ada LED output di pin 13. Nah, kalau 32U ini tidak ada LED outputnya, jadi hanya LED indikator power saja. Sedangkan kalau yang ini sudah ada LED output indikatornya, yaitu berada di pin 2 kalau ISP32 itu pin outputnya. Ini pun juga ada ya yang biasa. Ini juga ada LED indikatornya berada di pin 2 juga sama. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir yaitu ada pada letak kapasitor. Nah, fungsi kapasitor di sini seperti di video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa untuk mengupload program di ISP32 kita itu perlu menekan tombol BOOT ini ya. Nah, ini tombol BOT yang di sebelah sini. Kita saat proses uploading itu harus menekan tombol BOT hingga muncul tanda persennya. Kalau misalkan sudah muncul tanda persennya berarti sudah bisa kita lepas tombol BOT-nya. Tapi kalau misalkan kita pasang kapasitor di sini, itu tidak perlu menekan tombol BOT lagi. Jadi tinggal langsung upload saja. Nah, kapasitor yang saya gunakan di sini itu sekitar 1 mikrofarad dengan tegangannya itu range-nya 16 volt saya gunakan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan ISP32 biasa itu harus menggunakan tambahan kapasitor seperti ini jika ingin uploadnya itu tidak perlu menekan tombol BOT. Kalau kita tidak menekan tombol BOT itu akan muncul error ya teman-teman biasanya. Nah, oleh karena itu kita bisa beri tambahan kapasitor yang sudah tertempel di sini atau kita modif seperti ini ya untuk kapasitornya. Jadi pin kapasitornya ini kita beri kabel seperti ini lalu tinggal kita tancapkan di ISP32-nya. Lalu di mana menghubungkannya? Jadi menghubungkannya plus dari kapasitornya itu dihubungkan ke pin enable ya. Nah, ini bisa dilihat di pin EN, plus dari kapasitornya di pin EN, lalu min dari kapasitornya itu di ground-nya. Nah, jadi untuk ISP32 itu ground-nya itu ada di sebelah pojok sini. Jadi makanya saya hubungkan di sini.
groundnya. Karena di dekat sini tidak ada ground, nah makanya saya cari yang terdekat. Yang terdekat itu di sini. Kalau misalkan teman-teman tidak mau ambil resiko, nanti short dengan sebelahnya, teman-teman bisa gunakan cara yang ini. Jadi tinggal dimodif saja seperti ini, tinggal dipasangkan positifnya ke EN dan negatif dari kapasitornya dipasang ke ground. Nah, lalu untuk ISP-WROOM 32E ini, itu tidak perlu lagi menekan tombol BOOT saat proses upload. Kita sudah tinggal upload saja ya, jadi kita tidak perlu lagi menekan tombol BOT tanpa harus diberi kapasitor tambahan. Karena di sini sudah disediakan kapasitor yang terhubung dengan tombol BOOT-nya. Nah, jadi ketika proses upload ke ISP32WROOM 32E ini, kita sudah tidak perlu tekan tombol BOOT dan pasang kapasitor lagi. Nah, sekarang kita akan coba langsung, kita praktekkan langsung, kita coba upload program WiFi scan untuk mendeteksi berapa banyak WiFi yang tertangkap di ISP32 ini ya, ketiga ini ya. Nah, sekarang kita akan coba upload sebuah program WiFi scan. Jadi program WiFi scan ini adalah example dari board ISP32. Nah, kita masuk ke WiFi, lalu kita pilih WiFi scan yang dual antena ya, karena di sini saya akan gunakan ISP32WROOM yang menggunakan tambahan antena. Nah, makanya di sini saya gunakan WiFi scan yang dual antena. Nah, fungsi dari program ini untuk men-scan jaringan WiFi yang di sekitar ISP32-nya. Jadi, berapa jumlah WiFi yang terbaca nanti. Nah, ini adalah programnya. Sekarang kita akan upload. Jangan lupa untuk setting portnya terlebih dahulu di COM3. Nah, bisa dilihat di sini tanpa ada kapasitor ya. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana nanti kalau misalkan kita upload tanpa adanya kapasitor dan tanpa ditekan BOT. Gimana nanti muncul errornya ya. Nah, sekarang saya akan upload dulu untuk programnya. Nah, bisa dilihat bahwa kalau misalkan kita tidak beri kapasitor atau misalkan kita tidak menekan tombol BOT yang sebelah sini, itu nanti akan muncul error seperti ini ya. A fatal error occurred failed to connect to ESP32. Wrong boot mode detected. The chip need to be in download mode. Nah, nanti kalau misalkan kita tidak gunakan kapasitor atau tidak ditekan tombol BOT saat proses uploading, nanti akan muncul error seperti ini. Nah, sekarang akan saya beri tambahan kapasitor ya. Nah, jadi kapasitornya yang jangan lupa yang main-nya ini dihubungkan ke ground. Jangan sampai terbalik ya, karena ini kapasitor elko yang memiliki polaritas positifnya di EN. Nah, jika sudah, sekarang kita akan upload lagi untuk programnya. Jadi kalau misalkan kita beri tambahan kapasitor, kita tidak perlu menekan lagi tombol BOT yang ada di sebelah sini. Nah, tanda berhasilnya upload biasanya di sini nanti akan muncul writing dan diakhiri dengan persen seperti ini ya. Kalau misalkan muncul seperti ini, bisa dipastikan bahwa programnya ini berhasil terupload. Nah, sekarang sudah terupload, kita cek berapa jumlah WiFi yang terdeteksi dengan menggunakan tambahan antena ya. Kita cek di serial monitor dan jangan lupa baud rate-nya disesuaikan dengan serial bikin di sini. Nah, serial bikinnya 115200, berarti di sini juga 115200. Nah, ini masih terbaca 3 untuk WiFi-nya jika menggunakan tambahan antena eksternal. Nah, ini terbaca 5. Nah, ini ternyata dia bisa mendetek hingga 7 network ya maksimalnya. Jadi maksimalnya dia bisa men-scan hingga 7 jaringan WiFi di sini paling banyak. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan ESP32 lainnya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan ESP32 yang biasa, ESP32 WROOM biasa tanpa ada belakangnya, tanpa ada huruf lagi. Nah, sekarang kita akan ganti untuk program example-nya karena di sini tidak menggunakan tambahan antena, maka kita gunakan WiFi yang scan. Yang scan biasa tanpa ada dual antena ya. Nah, ini kita close, kita gunakan yang ini. Nah, ini programnya dan jangan lupa di tools portnya sudah, boardnya sudah. Nah, sekarang kita tinggal upload saja.
Nah, ini sudah saya beri kapasitor di sini, jadi tidak perlu ditekan tombol BOT ya. Jadi tidak akan muncul error saat proses upload nanti. Nah, proses uploadnya sudah selesai. Sekarang kita cek di serial monitor untuk kita cek berapa jaringan WiFi yang terdeteksi. Nah, ini masih 4. Nah, kita tunggu beberapa saat. Berapa lagi nanti yang terbaca di sini ya. Di sini malah 4, 3, 2 yang terbaca jika menggunakan tanpa antena eksternal ya. Tadi kalau misalkan menggunakan antena eksternal, dia bisa membaca hingga 7 jaringan WiFi. Nah, jadi dia hanya bisa membaca maksimal 4 saja ya. Nah, ini juga dia bisa membaca hanya 2 saja malahan terkadang. Nah, jadi seperti itu perbedaannya jika menggunakan antena eksternal dan tanpa antena eksternal. Nah, sekarang kalau kita misalkan menggunakan ISP32 yang menggunakan antena eksternal itu tadi tidak ada LED output ya. Jadi LED outputnya tidak ada. Nah, sekarang saya akan coba untuk menyalakan LED output dari ISP32 WRoom ini menggunakan program Blink ya. Kita masuk ke basic menggunakan program Blink. Nah, untuk LED output dari ISP32 itu berada di pin 2. Jadi di sini kita ganti 2 semuanya. LED built ini bawaan dari Arduino di pin 13, makanya di sini kita ganti 2 semua, baik dari pin mode maupun di digital board-nya ini. Kita ganti semua. Nah, biasanya kalau misalkan ngupload programnya yang seperti ini aja, enggak terlalu lama nanti SP32-nya. Sekarang kita upload programnya. Kita lihat untuk indikator LED-nya menyala atau tidak. Nah, proses upload-nya cepat ya. Nah, bisa dilihat bahwa LED indikator output-nya dia menyala ya. Dia ada LED indikator output di sini. Kalau di ESP32 WRoom yang biasa. Nah, sekarang kita akan cek menggunakan ESP32 WRoom 32E yang tanpa kita beri kapasitor dia sudah bisa upload ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan ESP WRoom 32E. Sekarang saya akan upload dulu untuk program WiFi Scan untuk mencek berapa jaringan WiFi yang terdeteksi. Berada di COM6. Nah, ini saya upload dulu untuk programnya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini dia sudah berjalan untuk persentasenya. Di sini tidak saya tekan BOT dan tidak ada tambahan kapasitor. Dia sudah bisa melakukan proses upload sendiri tanpa harus ada bantuan tekan tombol ataupun tambahan kapasitor. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, sekarang kita akan cek berapa jaringan yang terbaca jika menggunakan ESP32 WRoom 32E-nya. Nah, di sini dia lumayan banyak, dapatkan sebanyak 5 jaringan koneksi WiFi di sini. Nah, dia kalau menggunakan ESP WRoom 32 ini dia lumayan banyak, dia bisa mendapatkan 5 network yang ditemukan di sini ya. Kalau misalkan menggunakan 32 biasa tadi hanya terbaca 2, 3, 4 network saja, network WiFi. Nah, sekarang saya akan coba juga untuk upload program Blink. Di sini juga ada LED output-nya. Program Blink tadi, nah ini yang sudah saya setting untuk pinnya di pin 2. Sama, di sini untuk LED output-nya itu juga berada di pin 2. Portnya kita setting terlebih dahulu di COM6 dan tinggal upload saja untuk programnya. Nah, prosesnya cepat sekali ya kalau misalkan programnya itu tidak menggunakan WiFi. Nah, ini bisa dilihat LED output-nya berada di dekat LED indikator ESP32-nya ya. Dia sudah bisa berkedip berwarna biru. Sama dengan ESP32 WRoom yang biasa tadi, juga dia punya LED indikator output, tapi tata letaknya hanya beda. Yang WRoom biasa tadi letak LED birunya ada di sini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu perbedaan dari 3 tipe ESP32. Nah, jadi teman-teman misalkan punya project yang ingin digunakan, tinggal disesuaikan saja mana yang ingin digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya.
Nah, jadi cukup sekian video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa tulis saja di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin tanya di Instagram, teman-teman wajib follow dulu Instagram Kapasitor Touch ya. Nanti kalau misalkan teman-teman follow, nanti saya balas untuk DM-nya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch.